Dapat ya, Bang? Ada ikan. Suku Tobelo Dalam, sang penjaga hutan Halmahera. Kesan inilah yang saya dapat saat menginjakan kaki di sini. Dengan segala keterbatasan, mereka mampu bertahan bersama alam sekitar. Cari ikan. Segala kebutuhan mampu mereka penuhi sendiri dari hutan yang dijaga turun-temurun. Yang ini sudah berapa lama ini, Bapak? 2 tahun. Sudah 2 tahun lebih ya? Iya, ini lebih. Oh. Seger sampai. Ya mayat. Seperti pewarna alami ya, kayak sirup gitu ya. Ini tuh obat. Saya masih mencoba melebur di kehidupan suku Tobelo Dalam. Hidup di pelosok hutan tropis Halmahera bersama suku ini ibarat masuk ke sisi dunia lain. Saya seakan menjadi diri yang berbeda. Jadi sekarang saya sedang diajak sama Bang Roy dan Bang Wiro untuk mencari ikan di sungai karena masyarakat suku Tobelo Dalam ini memang menjadikan sungai sebagai patokan mereka untuk mendirikan rumah. Karena untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka, mereka mencari ikan dan berburu binatang lain. Jadi sekarang saya sedang diajak sama Bang Roy dan Bang Wiro untuk mencari ikan. Masih jauh kah, Bang? Sedikit lagi ya. Sedikit lagi. Semakin lama di sini, semakin saya paham. Sungai adalah nafas bagi suku Tobelo Dalam. Sebagai suku nomaden, sungai menjadi acuan memilih tempat bermukim. Sungai juga memenuhi kebutuhan air dan pangan orang suku, jauh di tengah pedalaman hutan. Jadi kita sudah sampai lokasinya. Dimulai dari sini nanti bisa jalan terus ke atas. Kita cari tempat yang dalam katanya, yang banyak ikannya. Semoga dapet ya. Kalau saya sih pasti untung-untungan kalau mereka masih dapet. Jadi ini kacamatanya kayaknya mereka bikin sendiri dari kayu. Wih. Pada musim tertentu, aliran sungai tidak setinggi biasanya, membuat ikan sulit dicari. Kita masih harus menyusuri sungai lagi karena di sana tadi nggak ada katanya. Gagal mendapat ikan di spot pertama, saya bersama Bang Wiro dan Roy lanjut menyusuri sungai mencari titik berikutnya. Jadi yang saya perhatiin adalah mereka selain berburu makanan di darat jago, di air juga jago. Segala medan mereka bisa. Kami tak henti mencari peruntungan. Sayangnya setelah menyelam cukup lama, ikan masih betah bersembunyi. Di bawah-bawah pohon yang banyak ikan. Ada kah, Bang? Belum kelihatan ya? Belum kelihatan. Yuk. Saatnya berpindah, mencari titik selam lainnya. Hampir 2 jam berjalan kaki menyusuri sungai, terasa menguras energi. Lain cerita buat mereka,
Gerak mereka begitu gesit membuat saya sering kehilangan jejak. Saat bertemu lagi, Bang Wiro dan Roy sudah mendapatkan ikan di antara celah bebatuan. Dapat. Oh, dapat kawan. Ada ikan. Tarik. Dapat ikan. Setelah 2 jam berjalan, menyusuri sungai, akhirnya kita dapat ikan. Apa ini namanya, Bang? Gaso. Habis. Wah. Ini mungkin kalau di Jakarta namanya ikan gabus. Gede. Wah. Dapat itu tadi dia, Bang. Lumayan untuk makan siang. Lanjut lagi ya, Bang. Mau Cari dapat lagi ya. Kalau enggak ya, kita udah punya 1 lumayan. Sungai kali ini cukup dalam dibanding dengan yang kami jumpai sebelumnya. Rasa lelah saya sudah tak terbendung. Tapi energi 2 kawan baru saya ini seakan tak ada habisnya. Saat di rumah, saya bisa tinggal membuka kulkas untuk mendapatkan makanan. Tapi di sini, saya harus berjalan dan berendam berjam-jam untuk bisa mengisi perut. Sungguh pengalaman yang menantang. Jadi ada beberapa tempat yang ternyata dalam banget. Mungkin ada 2,5 meter kali. Kaki pun nggak napak di bawah tadi. Kita cari di sana ya. Wah, susah aja cari ikan. Beberapa hari hidup bersama orang suku, saya masih kewalahan mengimbangi aktivitas mereka. Tanpa kabar, Bang Roy mendadak masuk ke hutan mencari bambu. Sementara Bang Wiro menghilang dan tiba-tiba datang dengan hasil ikan tambahan. Wah! Jadi tadi Bang Wiro tuh jalan lagi ke sana untuk nyari ikan. Dia berburu sendiri dan kita dapat lagi. Ada 3 ikan untuk makan siang kali ini. Saya nanti mau ikut, cuman nggak kuat, jadi istirahat di sini sambil cari-cari kayu untuk bikin api unggunnya nanti. Nah, sedang dibersihkan. Rencananya, ikan hasil buruan akan dibawa pulang ke pemukiman suku. Tapi karena hanya mendapatkan 3 ekor dengan jarak lokasi 2 jam berjalan kaki, kami jadi berpikir ulang. Daripada pingsan karena perut kosong, ikan langsung kami olah saja di tepi sungai. Ini harus pakai bumbu kah, Abang? Nggak usah? Nggak perlu pakai bumbu ya? Pakai bumbu. Pakai bumbu? Iya. Apa biasanya? Berapa? Garam teh. Oh, garam aja. Karena saya nggak dapat ikan, jadi kayaknya saya makan yang kecil nanti. Dikasih yang kecil. Oke. Beneran ada aja idenya. Tuh, sekarang ini bikin untuk alat pemanggang. Dan semuanya ngambil dari alam, udah dari sekitar sini udah. Hari ini bukan keberuntungan saya. Biasanya, ikan di sungai ini cukup berlimpah dengan ukuran yang kadang di luar nalar. Pernah dapat ikan sebesar apa, Bang? Biasanya ada yang lebih besar dari ini.
paling besar Seberapa besar? Gini aduh. sama kayu. Oh, sebesar kayu ini. Pernah dapat yang sebesar kayu? Iya. Wah. Tapi ini aja udah lumayan besar ya. Kita tinggal tunggu jadi. Bikin apa ini bang? Piring. Untuk apa? Piring. Iya. Wah. Oh, ini bisa jadi piring ya. Oh iya. Beneran bikin piring. Buat tempat kita makan nanti. Daun woka memang memiliki sejuta manfaat. Jumlahnya melimpah dan punya beragam fungsi. Jadi sudah, ini dia piring dari daun woka. Piringnya orang suku dari Tobelo Dalam. Ada namanya ini? Apa nama sebutan piring di sini? Bayai. Bayai. Iya. Bayai. Piring dari daun woka. Daun ini yang kita bikin untuk jadi atap pondok. Bisa jadi piring juga. Aroma ikan panggang di atas bambu sangat menggoda sedari tadi. Begitu saya coba, kenikmatannya menjadi kenyataan. Wah, ini beneran nggak pakai bumbu apa-apa, cuma langsung dibakar. Rasanya enak banget, manis, fresh. Ini saking laparnya saya makannya lahap banget. Tapi untuk nyari ikan dengan jarak sejauh tadi, kayaknya kalau balik lagi saya pulang kelaparan. Emang kalau nyari ikan sejauh ini ya bang? Iya. Di sini tempatnya. Balik ke kampung lapar lagi tidak? Lapar lagi sampai kampung? Iya, lapar lagi. Loh. Karena saya sudah makan dan perut sudah kenyang, tapi petualangan saya belum selesai karena saya masih akan menyelami suku Tobelo Dalam dengan beragam aktivitasnya. Jadi jangan kemana-mana, ikuti terus jejak saya di Jejak Petualang. Saya melupas tengahnya aja belum beres-beres. Sarnya.